Kalian pasti udah denger ya berita tentang gempa megatrust yang dikabarkan bakalan menghantam dunia. Tapi sebenarnya gempa ini itu hoax atau fakta sih? Dan gimana jadinya kalau memang gempa itu terjadi di Indonesia? Sudahkah kalian yakin dengan bangunan yang kalian tempati sekarang bisa tahan terhadap gempa ini? Mari kita bahas bersama pada video kali ini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menyelam di bawah lempeng lainnya. Proses ini menyebabkan akumulasi tekanan yang luar biasa besar di bawah permukaan bumi. Ketika tekanan tersebut mencapai titik puncaknya, pelepasan energi secara tiba-tiba terjadi, sehingga menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo yang sangat tinggi, seringkali melebihi 8,0 skala Richter. Karena kekuatannya yang masif, gempa megatrust ini tuh tidak hanya menyebabkan kerusakan parah di daratan, juga berpotensi memicu tsunami yang menghancurkan dan mengancam kehidupan infrastruktur di wilayah pesisir yang luas. Beberapa negara berada dalam resiko tinggi terkena dampak gempa ini, akibat posisi geografis mereka yang berada di sepanjang jalur pertemuan lempeng tektonik aktif. Indonesia misalnya. Negara kita ini terletak di cincin api Pasifik dan merupakan pertemuan antara lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Keberadaan zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa megatrust, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2004 di Aceh dengan magnitudo 9,1 yang menewaskan lebih dari 230.000 orang di berbagai negara. Negara lainnya adalah Jepang. Jepang juga merupakan contoh negara yang sering mengalami gempa megatrust. Terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik, Jepang mengalami gempa dan tsunami dahsyat pada tahun 2011 di Tohoku dengan magnitudo 9,0, menyebabkan kerusakan nuklir di Fukushima dan menelan ribuan korban jiwa. Kemudian ada di Chile di Amerika Selatan yang menghadapi ancaman serupa karena posisi geografisnya di atas zona subduksi antara lempeng Nazca dan Amerika Selatan. Terbukti dari gempa Valdivia 1960 dengan magnitudo 9,5 yang merupakan gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Pemahaman tentang gempa megatrust dan juga wilayah-wilayah yang berisiko tinggi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam perencanaan tata ruang, serta edukasi dan pelatihan evakuasi untuk meminimalkan dampak ketika bencana tersebut terjadi. Apa yang akan terjadi jika gempa tersebut benar-benar mengguncang Indonesia? Ketika gempa megatrust terjadi, dampaknya dapat dirasakan secara luas dan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan baik pada skala nasional maupun global. Pada skala global, gempa megatrust seringkali memicu tsunami raksasa yang dapat menyebar melintasi samudra dan menghantam pantai-pantai di berbagai negara, bahkan yang berjarak ribuan kilometer dari pusat gempa. Tsunami ini membawa gelombang air dengan tinggi puluhan meter yang mampu meratakan permukiman, menghancurkan infrastruktur vital, dan menyebabkan korban. Selain itu, gempa berkekuatan besar juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global loh, terutama jika terjadi di dekat pusat industri atau jalur perdagangan utama, mengganggu rantai pasokan dan aktivitas ekonomi internasional. Pada skala nasional, khususnya di Indonesia, dampaknya dapat menjadi sangat parah mengingat kepadatan penduduk di wilayah pesisir dan minimnya infrastruktur tahan gempa di berbagai daerah. Contoh nyatanya adalah tragedi gempa dan tsunami Aceh, yang dimana 170.000 orang kehilangan nyawa hanya di Indonesia saja itu. Dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan ikut hancur, sehingga dapat menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan. Dampak sosial dari gempa megatrust juga sangat besar, termasuk trauma psikologi dan juga dislokasi penduduk, serta peningkatan risiko penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk pasca bencana alam itu terjadi.
Salah satu upaya atau mitigasi dalam menghadapi gempa megatrust ini adalah membangun rumah anti gempa. Jadi apa sih bangunan anti gempa itu? Bangunan anti gempa ini tuh dirancang khusus untuk menahan dan mengurangi dampak getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi, sehingga dapat mencegah keruntuhan struktur dan menyelamatkan nyawa penghuni di dalamnya. Prinsip utama dalam desain bangunan tahan gempa adalah fleksibilitas dan kemampuan menyerap energi seismik. Alih-alih melawan kekuatan gempa, struktur ini dirancang untuk bergerak bersama dengan getaran, mengurangi tekanan pada komponen bangunan dan mencegah kerusakan fatal. Salah satu teknologi kunci dalam konstruksi bangunan anti gempa adalah sistem isolasi dasar. Teknologi ini memisahkan struktur bangunan dari pondasi menggunakan bantalan khusus yang mampu menyerap dan mengurangi getaran gempa sebelumnya. Contoh penerapannya adalah ada di Museum Getty Center di Los Angeles, Amerika Serikat yang menggunakan isolator seismik untuk melindungi bangunan dan koleksi seni berharga di dalamnya dari kerusakan gempa. Teknologi lain yang sering digunakan adalah damper seismik yang berfungsi seperti peredam kejut pada kendaraan Anda. Dampers ini menyerap dan menghilangkan energi seismik, mengurangi amplitudo getaran yang dirasakan oleh struktur bangunan. Contohnya adalah Tokyo Skytree yang berada di Jepang. Menara ini menggunakan sistem peredam massa ganda untuk menstabilkan struktur selama gempa dan angin kencang, memastikan keamanan dan integritas menara setinggi 634 meter tersebut. Selain itu, desain arsitektur dan pemilihan material juga memainkan peran penting dalam pertahanan bangunan terhadap gempa. Burj Khalifa di Dubai, meskipun tidak berada di zona gempa aktif, ia dirancang dengan sistem inti heksagonal dan sayap yang memberikan stabilitas dan distribusi beban yang efektif, sehingga memungkinkan bangunan untuk menahan getaran seismik jika terjadi. Di Indonesia sendiri, penerapan teknologi ini semakin meningkat, terutama setelah pengalaman bencana gempa besar di masa lalu. Salah satu contohnya adalah rumah instan sederhana sehat atau RISA. Adalah contoh inovasi lokal yang menggunakan modul beton bertulang dan sambungan baut yang memungkinkan konstruksi cepat dan tahan terhadap gempa. Desain RISA fleksibel dan juga ekonomis, cocok untuk daerah rawan gempa dengan sumber daya terbatas. Pemilihan material yang tepat juga merupakan aspek krusial dalam membangun rumah yang tahan terhadap gempa bumi. Material tersebut harus memiliki karakteristik seperti kekuatan, fleksibilitas, dan kemampuan menyerap energi seismik, sehingga struktur bangunan dapat bertahan dan meminimalkan kerusakan saat terjadi getaran yang sangat kuat. Yang pertama adalah beton bertulang. Salah satu material utama dalam konstruksi tahan gempa. Kombinasi antara beton dan baja tulangan memberikan kekuatan tekan dan tarik yang sangat tinggi, memungkinkan struktur untuk menahan deformasi akibat getaran seismik. Beton bertulang mampu mendistribusikan beban secara merata dan mencegah keruntuhan struktur secara tiba-tiba. Penggunaan beton berkualitas tinggi dengan perbandingan campuran yang tepat serta penempatan tulangan baja yang benar sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam kondisi gempa. Jadi buat kalian yang ingin membangun rumah tahan gempa harus menggunakan besi beton yang sama-sama berkualitas ya. Dan yang pasti harus SNI. Baja struktural juga sering digunakan karena sifatnya yang kuat dan juga fleksibel. Baja mampu melentur tanpa patah, menyerap energi gempa, dan kembali ke bentuk semula setelah getaran berhenti. Kemudian ada kayu laminasi silang, menjadi alternatif material yang semakin populer dalam konstruksi tahan gempa. CLT terbuat dari lapisan kayu yang direkatkan secara silang, menciptakan panel yang kuat dan juga ringan. Material ini memiliki fleksibilitas alami dan daya serap energi yang baik, menjadikannya ideal untuk struktur di daerah rawan gempa. Selain itu, bahan komposit seperti fiber reinforced polymer juga digunakan untuk memperkuat struktur bangunan. FRP ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan berat yang ringan, serta tahan terhadap korosi dan kelelahan material. Nah, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang gempa megatrust yang dikabarkan akan terjadi di Indonesia. Apakah rumah kalian sudah menggunakan bangunan tahan gempa atau belum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan
informasi dan video-video menarik lainnya. See you in the next video dan salam perkasa.